Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya USMCR10 di channel Usmat Crew, channel berbagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal wawancara tes P3K Guru tahun 2021. Oke teman-teman, langsung saja kita ke soal yang pertama. Anda merupakan seorang guru baru yang bertugas membantu bendahara sekolah dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban bantuan operasional sekolah. Saat itu Anda ditugaskan untuk membantu bendahara yang akan melaksanakan pembuatan LPJ dana BOS. Namun Anda mengetahui bahwa bendahara tersebut membuat laporan pembelanjaan fiktif. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Melaporkan kepada kepala sekolah bahwa bendahara tersebut membuat laporan pembelanjaan fiktif. B. Menegur bendahara tersebut. C. Membiarkannya saja karena bukan urusan saya. D. Turut membantu agar lebih cepat selesai. Jadi kita sebagai pembantu bendahara, kita juga akan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Oleh karena itu, sikap yang paling tepat kita ambil yaitu melaporkan kepada kepala sekolah bahwa bendahara tersebut membuat laporan pembelanjaan fiktif. Nomor 2. Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah: A. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik, sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. B. Masyarakat tidak perlu ikut terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. C. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. D. Masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, kita tahu bahwa sekolah merupakan lembaga yang melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Sehingga jawaban yang paling tepat di sini adalah masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah. Nomor 3. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada plastik. Kemudian dibuangnya sampah itu dalam bungkusan plastik satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir. B. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. Membiarkannya saja karena itu urusan petugas. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi. Kasus ini berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Ya, sehingga kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Yang paling tepat adalah kita membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi. Nomor 4. Suatu ketika hasil pekerja yang sudah Anda kerja dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan yang paling mendekati reaksi Anda adalah menahan diri dan mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan, tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya, tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah, menerima kritikan dan tidak akan memperbaikinya. Jadi dalam menghadapi kritikan, dalam menanggapi kritikan, sebaiknya kita menahan diri dan mencermati kritikan tersebut lalu melakukan perbaikan. Itu yang paling tepat. Nomor 5. Di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal
Sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan teladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswi yang kedapatan sering merokok di kamar mandi, bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Karena ada petugasnya masing-masing, sebaiknya saya diam saja. Memberikan sanksi kepada siswa yang merokok. Untuk memberikan perilaku baik, memberi contoh perilaku baik, hanya guru saja itu tidak cukup. Oleh karena itu kita butuh didukung oleh bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik. Ya, jadi alternatif yang benar adalah B. Nomor 6. Anda ditunjuk sebagai ketua RT, ketua rapat. Dan ketika rapat sedang berlangsung, ada salah satu peserta rapat yang menerima telepon. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? Menegurnya supaya keluar dari rapat? Membiarkannya menerima telepon, memintanya untuk mematikan telepon karena sedang rapat, berhenti membicarakan agenda rapat karena ada peserta yang masih berkomunikasi melalui telepon. Jadi, jawaban yang paling tepat di sini ada pada alternatif B, membiarkannya menerima telepon. Kenapa? Karena untuk salah satu kebijakan dari ketua rapat ini adalah memberi kesempatan kepada anggota rapat atau peserta rapat yang mungkin menerima telepon, karena bisa saja menerima telepon yang sangat penting, mungkin dari keluarga ataupun dari pihak lain. Jadi sebagai ketua rapat kita harus memberi kebijakan bahwa seseorang menerima telepon sedang rapat, kita membiarkannya. Siapa tahu ada hal penting yang harus dibicarakan melalui telepon tersebut. Itu nomor 6. Yang berikut nomor 7. Di sekolah Anda bertugas, terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksakan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai, juga anak orang berada, sehingga kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda A. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. B. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang tidak terlibat dalam kerja kelompok. C. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak ada paksaan dan semua ikut berkontribusi. Membiarkannya saja karena siswa tersebut adalah anak yang pandai. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kita sebagai seorang guru sekedar memantau sebenarnya. Sekedar memantau, tapi juga harus menginformasikan hasil evaluasi kepada seluruh siswa. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat ada pada alternatif A. Kita harus meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan siswa setiap anggota kelompok. Nomor 8. Riman adalah siswa pendiam dan memiliki prestasi akademik yang merendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti Riman dengan membiarkannya saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya, membimbing Riman untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat menari agar berkembang secara optimal, membimbing secara khusus Riman untuk mengembangkan bakatnya dalam seni tari, memberikan PR yang lebih banyak dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik.
Jadi jawaban yang paling tepat di sini, untuk prestasi akademik harus berjalan beriringan dengan non-akademis. Sebenarnya seperti itu. Jadi di samping kita memfasilitasi dan mendukung bakatnya kita juga harus membimbing secara khusus kepada peserta yang memiliki prestasi akademiknya kurang tetapi memiliki bakat yang tinggi. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat ada pada alternatif B, membimbing ringan untuk meningkatkan prestasi akademik sertai bakat menari agar berkembang secara optimal. Nomor 9. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI di sekolah. Yang akan Anda lakukan di atas permintaan ini adalah tidak menerima tugas tersebut karena ditunjuk secara tiba-tiba, menerima tugas itu dan menjalankan setelah tugas-tugas lain yang datang terlebih dahulu, mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan, walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. Jadi, sebagai guru yang berkompeten, sebaiknya kita dapat berkoordinasi dengan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. Jadi jawaban yang benar adalah alternatif C. Nomor 10. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan ke-120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolah, tetapi pada saat pendaftaran, siswa yang bukan keponakan kepala sekolah terdaftar lebih awal. Hal apa yang akan Anda lakukan? Membahas dalam rapat panitia agar keputusan diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun mendaftarnya lebih dulu dari calon siswa lainnya. Menerima siswa lainnya karena mendaftar lebih dahulu untuk menjaga objektivitas. Menerima keduanya dengan catatan menyampaikan kepada kepala sekolah untuk menambah meja dan kursi karena siswa yang terdaftar lebih banyak dari target. Jadi ini segala sesuatu yang berkaitan atau menyangkut dengan orang banyak atau organisasi, sebaiknya kita harus membahas. Ya, harus membahas bersama lalu mengambil keputusan. Jadi jawaban paling tepat adalah alternatif A, membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, baik teman-teman, demikian yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapat notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru. Sekedar informasi teman-teman, saya akan bahasnya di video berikutnya adalah soal-soal wawancara dan pedagogi yang sudah saya siapkan. Di sini sudah saya siapkan beberapa soal yang akan saya bahas. Oleh karena itu, silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya ketika saya mengupload video-video ini teman-teman bisa mendapat notifikasi. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.